family, apa kabar untuk kita semua? Saya percaya hari ini kita sedang baik-baik, kita sedang bersuka cita, bahkan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa dan berjumpa dengan saudara semua dalam program Hope Impact Woman. Semua wanita-wanita kita akan beribadah bersama hari ini dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan kita akan beribadah. Kita memulainya dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini sebagai ungkapan terima kasih kami akan Engkau, kami mau beribadah dan kami yakin Engkau hadir di dalam ibadah kami dan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan, dan kita mulai ibadah kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembahnya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau harapanku Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam ibadah kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam hidup kami Bapak. Kami bisa melewati masa-masa yang pandemi ini Tuhan. Engkau ada dan menyertai kami dengan nyata Tuhan. Kami bersyukur untuk acara ini saat ini. Kami percaya Bapak Engkau memberkati dan mengurapinya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Biar kami membuka hati kami dan kami percaya Engkau beracara atas kami seutuhnya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya atas kami Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam Hope Impact Woman ya. Minggu lalu Ibu Heli sudah membawakan tentang Amsal 31 dan kali ini saya ingin menegaskan lagi tetap di dalam Amsal 31 karena ini pasti boleh menjadi ayat kesukaan kita para wanita yang ada di dalam Tuhan. Amin. Amsal 31 saya akan mulai dari ayat 19 ya. Ayat 19, 2, 3. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal,
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya perbadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Jadi saya ingin menegaskan di sini tentang wanita yang bijaksana. Bagaimana wanita yang bijaksana? Tadi kita sudah baca bahwa dia tangannya itu nggak diam, saudara. Tangannya itu terus bergerak, bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mau bergerak terus? Bagaimana kita caranya untuk mau berkarya terus? Tidak ada jalan lain selain kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab saya terlalu percaya orang yang tangannya bergerak itu adalah orang yang kreatif. Dan kreativitas kita datang dari siapa? Dari kreator yang di atas. Allah kita itu Allah yang sangat kreatif. Dari mulai penciptaan langit dan bumi, menciptakan wanita dan pria, menciptakan seisi dunia ini, ya. Jadi kita boleh melihat bahwa Tuhan kita sang kreator. Kalau kita selalu melekat, ya Bu Heni, kalau kita selalu melekat sama Tuhan kita sang kreator, saya percaya Tuhan itu terus kasih ide, Tuhan kasih kreativitas sama kita. Tidak akan pernah berhenti kita untuk tidak bergerak, untuk tidak berkarya, ya. Saya percaya bahwa wanita-wanita bijaksana, dia tidak diam. Dia bangun pagi-pagi benar. Dia beresin rumahnya, ngapain aja. Dia bangunin suaminya. Ketika suaminya bangun, anak-anaknya bangun, makanan sudah tersedia. Artinya dia juga pasti jago masak, ya. Walaupun mungkin saya juga gak terlalu jago masak banget, nggak suka di dapur. Tetapi anak saya bilang, wah masakan mama paling enak, ya. Dan saya percaya bahwa kita punya bidang masing-masing. Tuhan kasih talenta, ya. Tuhan kasih ide. Kalau kita nempel sama Tuhan, kreator yang ajaib itu. Dan saudara, tadi kita sudah baca di dalam Amsal 31 mengatakan bahwa saya paling suka di ayat yang ke-25, ya. Ibu ini tolong baca lagi ayat 25-nya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Amin. Ia tertawa tentang hari depan. Wow, luar biasa. Pakaiannya bukan yang terbuat dari branded yang mahal. Pakaiannya itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Dan dia nggak susah menghadapi masa pandemi ini, dia nggak sulit. Karena kenapa? Karena dia kreatif itu, saudara. Dia nggak diam, dia terus bergerak. Dan dia tertawa melihat masa depan. Karena dia akan melihat anak-anaknya punya masa depan yang cerah, hidupnya punya masa depan yang luar biasa. Bahkan suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Luar biasa, saudara. Jadi kita bukan orang yang sembarangan, ya, Bu Heni, ya. Kita wanita yang spesial di mata Tuhan. Pastikan di dalam masa-masa pandemi ini, temukan kreativitasmu di mana, temukan talentamu di mana, dan kembangkan di situ. Ya, kalau jagonya bikin somai paling baik. Kalau jagonya bikin masker, ya bikinlah masker yang cantik-cantik. Semakin berkreasi, semakin berkreatif gitu. Kalau jagonya mungkin saya suka bikin begini, saudara juga bisa lakukan yang memintal gitu, atau apa, ya lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kita juga bukan cuma hanya hobi, tapi tadi bilang bahwa dia juga bisa menjual hasil karyanya. Artinya dia bisa membantu untuk suaminya, bisa menabung untuk dia sendiri. Dia tidak susah dengan hidupnya karena dia tertawa tentang masa depannya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita hari ini diberkati dengan kebenaran ini. Amin. Dan sebelum kita melihat hal-hal yang luar biasa menyangkut tentang kreativitas, kita akan menutup dulu dengan doa pada saat ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh melihat bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa dan dahsyat. Engkau kreator kami Tuhan. Ketika kami bergantung akan Engkau Tuhan, Engkau terus membukakan ide-ide yang cemerlang atas kami, untuk kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan kami hidup, kami Tuhan Yesus akan menikmatinya, dan kami percaya kami akan mengisinya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah ini. Kau sudah pimpin dari awal pertengahan sampai habisnya, dan Kau memberkati kami semua Bapa. Kiranya kasih Allah Bapa
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kami semua, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kami, yang menjadikan kami selalu berbahagia, berhasil, sukses di dalam nama Yesus. Kami boleh Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Dari tadi pas waktu kita sedang ibadah, kita melihat ada meja yang penuh. Dan sekarang kita mau tanya, kita mau tahu ini apa, bagaimana cara mengerjakannya, dan hasilnya apa-apa saja, apakah bisa dijual, menguntungkan atau tidak. Kita akan tanya langsung kepada sumbernya, Ibu Gembala kita. Jadi ini apa namanya? Ini terbuat dari, ini mute semua, ya. Dari mute ini bisa dibuat bentuk segala macam, bisa, apapun bisa, gitu. Nggak ada yang nggak bisa dibuat dari mute ini, karena itu tergantung dari kita cara membelok-belokannya kemana-mana sekali gitu. Itu sih. Dan kalau tadi bilang sangat menghasilkan, iya banget. Luar biasa. Nah, kita ini mulai dari yang kecil dulu. Ini Ya. apa ya, Ibu Lucy? Ini untuk keranjang untuk telur pasca. Waktu Wow. menjelang pasca biasanya saya mengerjakannya sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kan ada tiba-tiba ada pesanan yang banyak, ya udah tinggal ready dikirim. Ini taruh telur di sini, dibagikan. Bukan cuma anak-anak yang suka, ibu-ibu juga suka gitu keranjang ini. Nah, untuk itu kita lihat sepintas sedikit dari anyaman, cara menganyam mute ini. Cara menganyamnya gampang banget, tapi memang mungkin ini lihat di tutorial ya, lebih gampang. Tapi kalau ini soalnya ada macam-macam jalannya gitu, lihat dari corak bentuknya. Pokoknya yang pentingnya dia harus saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kayak ini kan ini tas ya, tas ini warnanya ungu ya. Ini jalan, dibilangnya itu jalan 4 gitu. Jadi kalau di mute itu bilang ada jalan 4, jalan 6, jalan 8 gitu. Kalau ini tempat akuam, ini tempat tisu. Lalu ini ada yang kecil-kecil gini, gantungan kunci. Ya, ini dogi. Ini sisa-sisanya dari mute, ini juga masih bisa dibuat juga. Ini juga laku. Bisa buat ucapan terima kasih Ya, seperti souvenir ya. ya. Souvenir. Kalau ada yang anaknya mau nikah atau mau nikah, Boleh pesan. bisa buat sendiri souvenirnya. Ya, kalau misalnya ibu-ibu belajar, saudara, tidak ada yang terbuang ternyata. Ya, dari hasil karya yang besar-besar, yang kecil-kecilnya semua bermanfaat. Kalau ibu-ibu punya buffet di rumah, bisa diisi dengan ini, hal-hal ini sangat bagus, luar biasa, dan juga bisa memperindah rumah kita. Dan selain memperindah, tentunya kita sangat membutuhkan. Kalau ada tamu yang datang lihat, wah tempat tisunya cantik, ya, wah ternyata memang perlu jadi, kita harus perlu kreatif, ya, kita harus bisa menghasilkan, harus produktif di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan ini nggak usang, jadi kalau misalnya kotor, cuci aja pakai air, langsung pakai sikat, itu juga nggak masalah karena ini nggak luntur gitu. Ini terbuat dari mutenya akrilik, ada yang bahan mutiara, ada yang macam-macam. Itu tas pesta. Luar biasa. Di tangan seorang ibu gembala kita bisa melihat hasil-hasil karya yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, semoga hal-hal ini bisa memberikan inspirasi bagi Hope Impact Women di mana saja berada. Saya percaya saudara hari ini melihat dan saudara terberkati dengannya. Oleh sebab itu, saya ingatkan lagi, kalau saudara punya hal-hal yang kreatif yang selalu saudara kerjakan di rumah, mungkin saudara pandai buat kue atau saudara pandai melakukan sesuatu yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain, bisa saudara masukkan di kolom komentar kita, dan nanti kita akan meliput untuk tayangkan di episode yang akan datang. Pasti, saya yakin pasti ada. Pasti pada pinter ya, semua. saya yakin ibu-ibu semua punya hal-hal yang bisa untuk dibagikan. Semoga hal ini bisa menginspirasi semua. Tuhan berkati. Bye bye.